Ya, terekor nih. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil belajar kelompok kami, yaitu tentang teori efektivitas komunikasi interpersonal model Joseph A. De Vito, tentang keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya, Novianti Ramadhani, sebagai moderator dan juga sekaligus sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Kak Ira Syahrani, dan pemateri ketiga Kak Ferry Rupandi Rasya. Langsung saja saya akan bacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Pengertian komunikasi dapat dilihat dari etimologi atau bahasa dan terminologi atau istilah. Dari sudut etimologi, menurut Rothuna, dalam buku ilmu komunikasi dibagi menjadi beberapa kata, diantaranya komuniker, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan, komunis opini yang berarti pendapat umum, dan komunis yang berarti membuat sama. Yang kedua yaitu tentang pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seseorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Dengan bertambahnya orang yang terlibat dalam komunikasi, menjadi bertambahlah persepsi orang dalam kejadian komunikasi, sehingga bertambah komplekslah komunikasi tersebut. Menurut Joseph A. De Vito, secara kontekstual, komunikasi interpersonal digambarkan sebagai suatu komunikasi antar dua individu atau sedikit individu, yang mana individu-individu tersebut secara fisik saling berinteraksi, saling memberikan umpan balik, dan menggunakan beberapa titik sensor pada tubuh. Saya persilakan pemateri kedua untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja. Pengertian keterbukaan empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan model Joseph A. De Vito. Keterbukaan adalah kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. B. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu. C. Sikap mendukung adalah situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. D. Sikap positif adalah seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. E. Kesetaraan komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Selanjutnya, karakteristik komunikasi interpersonal. Karakteristik yang menentukan proses dalam komunikasi interpersonal sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi interpersonal dimulai dengan diri pribadi atau self. Yang kedua, komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal mencakup aspek-aspek isi pesan dan kualitas hubungannya. Yang keempat, komunikasi interpersonal masyarakat adanya kedekatan fisik di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi interpersonal melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu sama lainnya atau independen dalam proses komunikasinya. Dan yang keenam, komunikasi interpersonal tidak dapat diubah maupun diulang, atau suatu pernyataan tidak dapat diulang dengan harapan mendapatkan hasil yang sama,
karena di dalam proses komunikasi antar manusia sangat tergantung dari respon. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Karena mungkin pemateri ketiga berhalangan, jadi saya akan bacakan materinya, yaitu fungsi komunikasi interpersonal. Fungsi komunikasi interpersonal tidak sebatas pertukaran informasi atau pesan saja, tetapi merupakan kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar-menukar data, fakta, dan ide-ide agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan informasi yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik. Maka komunikator perlu menyampaikan pola komunikasi yang baik pula. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, seperti biasa bertanya di grup WA dengan FN Suara. Selesai Migo orang presentasi, bisa Migo orang keluar. Iya, selesai nih, tapi masih merekam. Jadi beralih di WA ini, diskusi. Belum mematikan itu rekamannya. Bagaimana?